Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya NH Imamire. Saya merupakan guru di MIM 3 Wono Asri. Saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan BED 1 di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Hari ini, tanggal 6 Mei 2025, saya akan melakukan praktek pembelajaran pada kelas 6 dengan materi Sunan Kalijaga. Selamat menyaksikan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa sehat. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Alhamdulillah. Walaupun di jam terakhir tetap semangat ya, kalian luar biasa. Tepuk tangan dulu. Baik, sebelum kita mulai, mari kita membaca basmalah bersama-sama supaya pembelajaran hari ini diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan kita membaca basmalah, apa yang Bu Guru sampaikan, apa yang kalian pelajari hari ini melekat dan menjadi karakter untuk kalian di masa depan. Baik, Bu Guru absen terlebih dahulu ya. Hasna, ada Hasna? Hadir. Bias? Hadir. Zafina? Hadir. Pina? Pina ada? Pina sakit? Oke. Bara juga sakit. Pandu? Pandu juga sakit. Banyak yang sakit ya. Niha ada. Nabila ada. Alhamdulillah. Marcel? Hadir. Marcel alhamdulillah hadir. Lanu gak ada. Lanu tidak hadir. Sakit juga. Wildan juga. Janjian sakit kayaknya ya. Andika lagi deh. Sakit juga. Tisa ada. Oke, Tisa. Dapat. Aman. Oke. Aika. Oke, masih. Alhamdulillah beberapa orang tidak hadir. Semoga kita doakan bersama, semoga teman-teman yang sedang sakit segera diberikan kesehatan ya. Amin. Baik, Bu Guru ingin mengingatkan anak-anak. Sebelumnya kita belajar tentang apa? Masih ingat atau sudah lupa? Masih. Kita belajar tentang sejarah kebudayaan Islam, tentang Wali Songo. Pada hari ini kita akan belajar salah satu sunan yang paling beken, yang paling keren, yang paling terkenal dengan karya-karyanya. Siapa? Sunan Kalijogo, betul. Baik, pada pelajaran hari ini, sebagaimana yang sudah Bu Guru sampaikan di depan, kita akan mempelajari kembali tentang Wali Songo, salah satunya yaitu Sunan yang membuat karya luar biasa untuk berdakwah. Dengan apa? Betul, dengan kearifan lokal wayang kulit yang sampai hari ini wayang kulit menjadi tradisi atau kebudayaan yang sangat diminati, bahkan tidak hanya oleh warga lokal tapi juga oleh mancanegara. Sekarang banyak bule yang belajar jadi dalang. Nah, di sini ada yang pengen jadi dalang? Enggak pengen. Padahal itu sarana dakwahnya Sunan Kalijogo pada waktu itu. Ada yang mau bertanya dari gambar yang Guru tampilkan? Tidak? Oke, kita lanjut ya. Baik, sebelum kita lanjut ke materi esensialnya atau materi pentingnya, Guru ingin membagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Kalian bisa berhitung 1
sampai 4. Mulai dari Marcel dulu. 1, 2, 4, oke. 3, 4, oke. 3. Sip. Baik, silakan kalian langsung bergabung dengan kelompok masing-masing sesuai dengan nomor yang sudah kalian sebutkan tadi. Nomor 1 dengan nomor 1, nomor 2 dengan nomor 2, nomor 3 dengan nomor 3, dan nomor 4 dengan nomor 4. Nomor 1 di sini, nomor 2 di sini, dan nomor 3 di sebelah sana. Mulai. Baik, kelompok 1. 2, 3. Masya Allah. Oke, sudah? Dengan kelompoknya masing-masing. Ada yang hanya 2 orang. Oke. Baik, setelah kalian bergabung dengan kelompoknya, Guru mau cek dulu. Kelompok 1 ada siapa saja? Ya, tadi kan pakai angka ya kan? Guru tidak setting dari awal ya. Tapi setting langsung di pembelajaran kita. Kelompok 1 siapa saja? Marcel. Lalu Zabina. Oke. Lalu siapa? Siapa? Masya Allah suaranya. Siapa saya? Siapa saya? Suaranya Kaila. Oke. Kelompok 1 yang terakhir siapa lagi? Oh, nggak ada. Pas ya 3 orang ya. Oke. Kelompok 2 ada siapa? Dava. Oke, Dava. Lanjut, siapa lagi? Kelompok 2 siapa lagi? Siapa? Hasna. Ya keras dong, suaranya lu bagus ya. Lanjut, siapa? Cika, suaranya. Masya Allah, Cika. Oke. Lanjut, kelompok 3 ada siapa? Bias. Kelompok 3 ada Bias. Lanjut. Aika, oke. Terakhir, Niha. Kelompok 4 ada Bisa. ada Tisa. Kelompok 4 sama Nabila. Oke. Baik, setelah guru bagi, guru akan bagikan untuk lembar kerja kalian. Di sini ada materi sesuai dengan kelompok yang guru bagi tadi. Kemudian nanti kalian juga bisa menyimak video yang sudah guru siapkan, sehingga dari materi tertulis ada, materi visual juga ada, sehingga kalian bisa, harapan guru kalian bisa memahami materi ini dengan baik. Baik, kelompok 1 tentang biografi Sunan Kalijaga. Kelompok 2 tentang peran Sunan Kalijaga. Kelompok 3 sikap positif dari Sunan Kalijaga. Oke. Ini untuk kelompok. Oke. Masing-masing guru kasih spidol. Merah atau hijau? Hijau. Merah atau hijau? Merah. Oke. Merah atau hijau? Kelompok 2. Merah. Merah. Oke. Merah atau hijau atau pulpen hitam? Hijau. Hijau. Ada kok masih yang merah pakai pulpen tadi. Baik. Untuk tulisan kecilnya bisa pakai pulpen. Spidolnya bisa dipakai untuk menebali atau membuat tulisan agak besar. Yang kelompok 4
Sudah siap? Oke, namanya berkelompok berarti duduknya senyaman mungkin untuk kelompok. Nanti ketika diskusi Bu Guru harap tidak sendiri-sendiri ya. Diskusi itu harus satu penunggu berkelompok. Oke? Kita mulai untuk menyimak videonya. Sunan Kalijaga adalah salah satu wali Solo yang dikenal karena metode dakwahnya yang bijaksana dan penuh kreativitas. Sebelum menjadi wali, ia adalah seorang perampok bernama Raden Said yang insaf. Setelah bertemu Sunan Bonang, dalam pencarian yang akan kebenaran, ia belajar Islam secara mendalam dan kemudian menjadi penyebar ajaran Islam yang unik. Sunan Kalijaga menggunakan budaya lokal untuk mendakwakan Islam. Ia menciptakan wayang kulit sebagai media dakwah, mengisi lakon dengan nilai-nilai Islami tanpa menghilangkan kearifan lokal. Ia juga mengubah tembang-tembang Jawa seperti wir-wir untuk menyampaikan pesan moral dan keimanan. Metodenya berhasil menarik banyak orang masuk Islam karena ia tidak memaksakan, melainkan menyentuh hati masyarakat lewat seni dan budaya. Pesannya yang lembut dan syarat makna membuat ajaran Islam diterima dengan baik oleh masyarakat Jawa pada masa itu. Oke, itu tadi sekilas tentang Sunan Kalijaga. Nah, apa yang harus kalian lakukan dengan kertas-kertas yang kalian pegang sekarang? Kertas yang kecil kalian bisa gunakan untuk pokok pikirannya. Oke. Kemudian kalian tempel ke kertas putihnya. Jadi kalian nanti boleh membuatnya seperti apa terserah kalian. Mau kalian buatnya datar atau vertikal atau selang-seling, itu sekreatif kalian. Oke. Sekarang tugas kalian adalah berdiskusi tentang video yang sudah Bu Guru berikan, dan juga bisa kalau kurang jelas bisa membaca artikel atau bahan bacaan yang sudah Bu Guru berikan juga. Silakan. Kita tunggu hasil diskusi dari kelompok ahli.
gembiranya Sunan ketika beliau mendakwahkan Islam di tanah Indonesia, terutama tanah Jawa. Mereka orang-orang Jawa itu menerima dengan sangat senang. Baik, selanjutnya ini tadi sudah kalian pelajari bersama di kelompok. Tadi kalian sudah mendiskusikan ini juga. Nah, sikap positifnya dari pribadi Sunan Kalijaga ada dua tadi. Sikapnya yang pertama di dalam diri beliau itu beliau tekun belajar. Kemudian istiqomah dalam menyampaikan, mendakwahkan apa yang dia dapat. Yang terakhir dia juga toleransi, tidak membeda-bedakan, merangkul semua kalangan, baik kalangan penjahat maupun kalangan pejabat. Ya, merangkul untuk berdakwah Islam. Kemudian dia dakwah dengan sangat kreatif menggunakan seni, wayang kulit, gamelan, dan juga tembang-tembang. Banyak ide dan gagasannya beliau. Nah, dari sini Bu Guru mau tahu apa yang kalian bisa ambil, apa yang bisa kalian contoh dari seorang Sunan Kalijaga. Coba, tangan. Oke, dari sikap positifnya Sunan Kalijaga, apa yang bisa kalian contoh? Satu, tekun dalam apa? Belajar mencari ilmu. Yang kedua, istiqomah untuk apa? Dakwah, mengajak temannya dalam kebaikan. Ketiga, toleransi dalam hal apa? Kita tidak boleh saling membuli. Betul. Kemudian dia seniman yang kreatif. Berarti kita mencontoh beliau itu harus menjadi apa? Peserta didik yang bagaimana? Siswa-siswi yang bagaimana? Yang kreatif. Dapat tugas bisa. Itu kreatif. Kemudian punya banyak ide. Baik. Untuk pembelajaran hari ini, alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung pembelajaran. Bu Guru ingin tahu apa saja yang sudah kalian dapatkan hari ini. Yang pertama, kita belajar tentang Sunan Kalijaga. Apa yang dipelajari dari Sunan Kalijaga? Bahwasanya beliau seniman. Sebelum jadi sunan, beliau adalah perampok, pencuri, pendekar silat. Berarti jagoan, orang enek sing berani sama beliau. Beliau mencuri hartanya siapa? Para orang kaya, pejabat yang tidak baik terhadap rakyatnya. Kemudian kok bisa jadi sunan? Padahal kan hidupnya pertama jadi pencuri. Kok bisa jadi sunan? Apa yang terjadi? Karena ketemu, dapat hikmah dari Allah, dapat petunjuk, dan bertemu guru yang soleh, yaitu Sunan Bonang. Lalu belajar agama, kemudian disiapkan. Melalui apa? Karena dia tadi seniman, dia mendakwah lewat wayang kulit. Lewat apa lagi? Tembang. Salah satu tembangnya tadi adalah Lirik, yang sampai hari ini dipakai, dilestarikan oleh masyarakat Indonesia. Baik, mungkin itu saja untuk
kalian print out dan kalian buat mapping seperti yang tadi kalian lakukan. Bisa kira-kira minggu depan? Bisa.